Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Nita dengan NIM 211270062, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sedikit materi dalam mata kuliah Antropologi Pembangunan yang membahas tentang pengertian masyarakat, unsur-unsur masyarakat, pengertian kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, serta hubungan antara masyarakat dan kebudayaan. Pengertian masyarakat, salah satunya penjelasan ahli antropologi Indonesia yaitu Konjayaningrat dalam buku karyanya yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi, cetakan ke-8 tahun 2002, halaman 150. Konjayaningrat menyebut, definisi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dalam istilah ilmiah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Demikian tulis Konjayaningrat. Sementara di buku Pengantar Antropologi, sebuah ikhtisar mengenal antropologi tahun 2019, halaman 46, karya Gusnu Nurmansyah DKK, dijelaskan bahwa definisi masyarakat adalah sejumlah manusia yang jadi satu kesatuan golongan, yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Selain itu, masyarakat bisa diartikan sebagai salah satu satuan sosial dalam sistem sosial atau kesatuan hidup manusia. Unsur-unsur masyarakat, kesatuan hidup manusia di lingkungan desa, kota maupun negara merupakan konsep masyarakat. Di setiap kesatuan masyarakat selalu ada unsur-unsur yang membentuk kesatuannya. Menurut Surjono Sukanto yang dikutip di dalam buku Pengantar Antropologi, sebuah ikhtisar mengenal antropologi tahun 2019 halaman 52, sejumlah unsur masyarakat adalah sebagaimana perincian di bawah ini. Beranggotakan paling sedikit 2 orang atau lebih, seluruh anggota sadar sebagai satuan kesatuan, berhubungan dalam waktu yang cukup lama, menghasilkan individu baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat. Menjadi sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Sebagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan kemudian disebut masyarakat. Pola-pola tersebut harus bersifat tetap dan berkelanjutan agar menjadi kebudayaan. Kebudayaan dilahirkan dari proses berpikir manusia dan kemudian diyakini sebagai nilai-nilai hidup. Dengan demikian, masyarakat dan kebudayaan tidak akan mungkin terpisahkan karena masyarakat adalah wadah kebudayaan itu sendiri. Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Bahasa dalam halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Selain itu, budaya merupakan suatu pola hidup secara menyeluruh. Budaya memiliki sifat abstrak, kompleks, dan luas. Sementara menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah sebuah pemikiran, akal budi atau adat istiadat. Secara tata bahasa, arti kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung mengalah pada cara berpikir manusia. Terdapat beberapa aspek budaya yang menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial budaya tersebut tersebar dan mencakup banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain tersebut tampak pada definisi budaya yang mengemukakan bahwa budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaan. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya atas pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetap pada makna dan nilai logis. Dengan begitu, budayalah yang menyediakan suatu kerangka
yang berkaitan untuk mengorganisasikan suatu aktivitas, seseorang, dan perilaku orang lain. Unsur-unsur budaya. Budaya mempunyai unsur tersendiri, terdiri dari unsur bahasa, religi, sistem pengetahuan, kemasyarakatan, peralatan hidup, dan teknologi. Mata pencarian dan kesenian. Berikut ini penjelasannya. 1. Sistem religi. 2. Bahasa. 3. Sistem pengetahuan. 4. Peralatan hidup dan teknologi. 5. Sistem kemasyarakatan. 6. Sistem mata pencarian. 7. Kesenian. Hubungan antara masyarakat dan kebudayaan. Terdapat hubungan timbal balik antara kebudayaan dengan masyarakat. Sebagaimana ada hubungan antara kebudayaan, peradaban, dan sejarah. Masyarakat itu menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan itu menentukan corak masyarakat. Jadi, antara manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat erat. Tidak mungkin keduanya dipisahkan. Ada manusia, dalam arti luas masyarakat, maka akan ada kebudayaan. Tidak akan ada kebudayaan kalau tidak ada pendukungnya, yaitu manusia. Akan tetapi, manusia itu hidup tidak berapa lama, karena semua pasti akan menemui ajal. Maka untuk melangsungkan atau melestarikan kebudayaan, pendukungan harus merupakan kesinambungan dari satu keturunan ke keturunan yang lain. Sebagai contoh, bahasa Ngapak yang merupakan hasil kebudayaan masyarakat di wilayah Kebumen, Banyumas, Tegal, Probolinggo, dan sekitarnya. Tentu akan menjadi ciri khas atau corak tersendiri bagi masyarakat yang menguasai bahasa Ngapak. Dilanjutkannya kebudayaan oleh generasi penerus itu tidak hanya melalui garis tengah lurus